Selamat sore adik-adik. Pada kali ini Kak Cindy akan bercerita tentang Adam dan Hawa. Kalian pastinya tahu kan cerita tentang Adam dan Hawa? Nah, pada suatu kali Adam dan Hawa sedang berada di sebuah taman. Taman apa namanya? Masih ingat nggak? Taman Eden, benar sekali. Nah, di Taman Eden Tuhan memberikan perintah, boleh kamu makan semua buah yang ada di Taman Eden, tapi cuma satu pohon yang berada di tengah-tengah Taman Eden yang tidak boleh kamu makan buahnya. Karena apa? Pohon itu bisa membuat kita itu tahu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi tiba-tiba apa? Setelah Tuhan pergi dari Taman Eden, ada seekor ular datang menemui Hawa. Nah, apa yang dilakukan sama ular itu? Menggoda Hawa. Nah, kalian tahu kan? Kalau digoda itu gimana sih? Pastinya kalian akan apa? Terpengaruh kan pastinya. Ibaratnya kalian nih, semisal kalian main sama teman-teman kalian. Terus tiba-tiba teman kalian bilang, ayo kita main ke sungai. Nah, ke sungai itu padahal kita tahu musimnya lagi musim hujan. Apalagi saat ini hujan toh, hujannya tuh lebat dan benar-benar deras sekali. Nah, di saat kalian itu diajak, dirayu-rayu, enak loh nanti kita bisa berenang, bisa main air. Nah, tapi kalian nggak tahu resikonya. Apa? Kalian nanti apa? Terseret arus. Sama halnya sama Nabi siapa? Hawa yang tadi. Dia digoda sama ular sampai pada akhirnya apa? Dia mengikuti saran dari ular yang tadi. Ular tadi bilang apa? Bilang kalau apa? Kamu kalau memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, kamu akan bisa tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Setelah itu apa? Karena Hawa tergoda sama ular itu tadi, Hawa lalu apa? Mengambil satu buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Lalu apa? Hawa tidak sendirian adik-adik makannya. Dia membagikannya sama Adam. Nah, ketika mereka makan bersama-sama, seketika mata mereka terbuka. Mereka tahu ternyata mereka tidak memakai baju. Mereka telanjang. Setelah itu mereka cepat-cepat lari, cepat-cepat sembunyi, cari tempat persembunyian. Yang pada akhirnya apa? Mereka benar-benar tidak terlihat sama Tuhan. Karena mereka malu tidak pakai baju. Akhirnya mereka apa? Mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menutupi tubuhnya. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa makan buah dari pohon tersebut, lalu apa? Tuhan memanggil, mencari mereka. Adam, Hawa, mereka mencari, mereka benar-benar apa? Ketakutan setelah mendengar suara Tuhan. Setelah mereka benar-benar ingin keluar dari tempat persembunyiannya, mereka bilang kepada Tuhan apa? Aku malu Tuhan, karena aku nggak pakai baju, aku nggak pakai apa-apa ini. Tuhan kaget dong. Lalu Tuhan bilang apa? Kok kamu tahu tiba-tiba kamu nggak pakai baju? Kan aku udah bilang waktu itu, kamu jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tapi mereka makan tuh buahnya. Nah, itu karena mereka apa? Tidak taat sama perintah Tuhan adik-adik. Nah, kita jangan sampai menjadi Adam dan Hawa. Belajar untuk taat akan perintah siapapun. Baik itu perintah orang tua kalian, guru sekolah minggu kalian, guru di sekolah kalian, kakak kalian, atau mungkin orang-orang terdekat kalian yang memberikan kalian perintah. Kalau kalian dilarang untuk main deket-deket sama kayak sungai atau laut atau apapun di musim hujan seperti saat ini, ya jangan main. Tetap di rumah, kalian belajar. Banyak mungkin sekarang kita nggak bisa sekolah kan, sekolah di sekolah kita masing-masing. Kita online semuanya, daring toh. Belajar kita untuk mentaati apapun yang dikatakan oleh orang tua kita. Kalau kita udah merasa taat, kita apa? Kita akan benar-benar bisa mengetahui apa sih akibatnya kalau kita tuh nggak taat. Kalau kita nggak bisa taat, nanti kita akan dapat apa? Dapat hukumannya, kita akan dapat akibatnya. Kalau kita tadi seperti yang masalah waktu hujan, kalau kita diajak teman kita, ayo enak loh di sana nanti kita main air, kita bisa berenang, kita bisa happy, bisa senang-senang gini-gini. Tapi kita apa? Tahu kan kalau waktunya hujan,
arus itu semakin deras, kita akan terseret arus dan kita akan ke bawah arus itu tadi. Yang akibatnya bisa-bisa kita apa? Tenggelam toh. Dan kita nanti kalau dari bisa berenang, kalau dari nggak bisa berenang gimana? Wah, pasti bingung tuh orang tua kalian nyariin kalian. Nah, waktu Tuhan mengetahui Hawa ditipu oleh si ular, lalu Tuhan apa? Memanggil ular itu tadi. Tuhan mencari ular yang benar-benar menipu si Hawa tadi. Nah, kita baca, kalau ada adik sekarang ada mungkin di dekat kalian ada orang tua kalian, bolehlah kalian minta tolong ke orang tua kalian buat bukain Alkitab, atau nanti kalian ada yang handphone yang di Alkitab kalian boleh dibuka. Kita buka di Kejadian pasal 3 ayat 14. Nah, sudah dibuka Kejadian 3 ayat 14. Nah, di situ dikatakan apa? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, dulu itu ularnya tuh ada kakinya. Nah, sekarang karena ular dikutuk sama Tuhan, karena dia sudah mencoba menggoda si Hawa, akhirnya ular juga dikutuk sama Tuhan. Akhirnya apa sekarang kalian tahu nggak ular? Siapa di sini yang nggak pernah lihat ular? Pastinya pernah lihat semua dong, ya kan? Nah, kalau kalian nggak tahu ular, pastinya kalian juga tahu kan? Bagaimana sih caranya ular itu jalan? Bagaimana sih caranya ular itu benar-benar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya? Dia berjalan dengan apa? Dengan perutnya. Dia tidak memiliki kaki, tidak punya tangan. Nah, adik-adik mau nggak kalau jadi seperti ular? Nggak mau kan? Makanya belajar untuk taat sama orang tua kalian, sama orang-orang yang bisa benar-benar membawa kalian ke arah yang lebih baik. Kalau kalian udah taat, pastinya kalian apa? Akan hidup di dalam kebenaran. Kalian nggak akan sama sekali dimarahin sama orang tua kalian. Kalau sekali dua kali kalian nggak taat, sekali dua kali kalian disuruh mama kalian jangan main jauh-jauh, ya udah jangan main jauh-jauh. Jangan apa? Jangan makan jajan nih, ibaratnya kita udah tahu tuh di sini mungkin ada adik kan suka tuh ya makan makanan yang manis kayak coklat, permen, es krim. Nah, ada adik di sini tahu kan giginya. Nah, itu nyerangnya apa? Ke gigi nanti. Mungkin kita bisa pilek kalau minum es krim. Nah, adik bisa tahu toh kalau aku minum es krim nanti jadinya pilek kalau kebanyakan. Nah, kalau gitu kalian belajar untuk mengerem. Kalian jangan banyak-banyak tuh minum es krim atau coklat dan lain sebagainya. Supaya apa? Kalian nggak sakit batuk, pilek, dan gigi kalian tetap bagus, nggak ada bolong-bolongnya sama sekali. Oke, sekarang mulai saat ini belajar taat. Apapun yang kalian mungkin dengarkan dari orang tua kalian, lakukan supaya kalian benar-benar tidak jauh-jauh lah dari apapun yang mungkin membuat kalian nanti suatu saat akan merusak diri kalian sendiri. Nah, setelah ini kita tahu toh kalau kita itu sudah taat, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai benar-benar dimarahin sama orang tua kita kalau kita taat. Oke, belajar taat ya. Untuk mulai saat ini belajar taat dan jangan pernah membangkang dari apapun yang orang tua kalian omongkan lah. Jadi belajar untuk benar-benar patuh dari apa yang orang tua kalian. Yuk kita tutup firman pada sore hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan jikalau pada sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami yakin dari apa yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini, Engkau membuat kita Tuhan untuk belajar menjadi orang yang lebih taat dan patuh akan semua perintah orang tua kita, baik guru kita di sekolah maupun di sekolah minggu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mentaati apapun Tuhan yang menjadi omongan Tuhan dari orang tua kita untuk kebaikan diri kita masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah Engkau, anak-anak-Mu yang patuh Tuhan kepada nasihat apapun yang diberikan oleh orang tua kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak baik Tuhan, kami mau jadi anak yang taat dan anak yang penurut Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.